Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna jannatan haq wa anna naran haq wa anna kullama akhbara bihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keadaan kita sekarang itu di dalam pandemik COVID-19 ni, mungkin ada yang berpendapat bahawa dalam keadaan sebegini penting untuk individu memikirkan hal tentang keluarga mereka saja, tentang mereka saja dan tidak lagi berfikir secara masyarakat. Adakah perkara ini atau adakah pemikiran sebegini betul atau salah? Bagaimana sikap kita untuk memahami bahwasanya kita jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka? Yang pertama, kita sebagai kaum muslimin itu satu keluarga, karena kita bernasabkan sama, nasab agama. Jadi nasab itu ada dua, nasab tanah, nasab agama. Nasab tanah, kita semua saudara sesama manusia, karena kita berasal daripada tanah. Kemudian nasab agama, saudara sesama kaum muslimin. Kepedulian terhadap sesama itu merupakan ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis-hadis yang berkaitan tentang jiran, pedulian terhadap jiran, memuliakan tamu dan lain sebagainya, itu tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Maknanya jangan sampai kita menjadi orang yang mengamalkan prinsip egoisme. Aku selamat, yang lain tak selamat, lantak mereka. Tak. Kita selamat, kita punya rasa untuk menyelamatkan orang lain. Adapun orang lain yang nak diselamatkan itu, dia nak dengar atau tak dengar, itu kembali kepada mereka sendiri. Yang penting kita sudah tunjukkan ini jalan keselamatan, jom kita nak sama-sama selamat, silahkan. Tetapi ketidakpedulian kita terhadap sesama meskipun di masa pandemik ini, itu merupakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab itulah disebutkan di dalam suatu riwayat, malam yahtam bi amril muslim falaysa minhu, yang tidak peduli atau tidak ambil berat terhadap setiap muslim, maka dia bukan termasuk daripada golongannya. Itu kalau disebutkan oleh Habib Abu Bakar Masyhur dalam kitabnya, kepedulian kita untuk mengajarkan kepada mereka tentang ilmu ihsan, tentang bagaimana seseorang itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena ramai di dalam pandemik ini, ketika lockdown atau stay at home, mereka merasakan neraka di dalam rumahnya. Mereka justru merasakan kekangan yang ada. Memang betul, manusia itu ketika dikekang tak nak, tidak menerima kekangan tersebut. Meskipun sebenarnya tidak terlalu dikekang, tapi ketika ada informasi tentang lockdown, dia terkekang, dia mulai membuat persepsi akal dia, alamak aku tak boleh kemana-mana, alamak aku tak boleh ini, alamak. Padahal kalaupun tak ada lockdown, mereka tak keluar pun. Tapi persepsi inilah yang membuat pikiran kita merasakan terkekang. Jadi sebenarnya kita ini terpenjara dari pikiran kita sendiri. Kita yang memenjarakan diri kita di dalam pikiran kita. Nah, itu berbahaya. Sebab masih ingat tahun lepas ketika total lockdown, orang-orang semua duduk bertanya, macam mana ini dekat rumah, macam mana duduk dekat rumah, macam mana, apa yang kita nak buat? Maka kita waktu itu bagi jawaban kepada anak-anak muda. Dulu waktu nak kawin mengatakan home sweet home, nak selalu duduk dekat rumah, cakap dengan istrinya, sayang aku 24 jam bersamamu, sayang aku tak dapat nak berpisah dengan kau, sayang aku tak dapat nak lama-lama duduk tanpa dirimu. Nah sekarang ketika datang lockdown, duduk dengan bini, semua protes. Ustaz, macam mana aku nak duduk dengan bini aku 24 jam? Lah dulu cakap cinta, sekarang tak. Kenapa? Karena silap konsep. Sepatutnya ketika kejadian lockdown tahun lepas sudah kita ajarkan, dan ini akan lockdown lagi kan hari Selasa, pakai konsep baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau pakai konsep rumahku surgaku, di lockdown pun dia tetap akan merasa safe di rumahnya. Bukan hanya safe daripada COVID, safe daripada fikiran yang memenjarakan dia. Jadi dia menjadikan rumah dia sebagai surganya dia. Ketika rumah itu menjadi surga untuk dia,
otomatis dia akan mengajak orang lain untuk menjadikan rumahnya sebagai surganya. Takkan orang ketika masuk surga, orang nak masuk surga tak boleh masuk, tak boleh, tak. Sudah tidak ada lagi namanya ghil, dengki kepada penduduk surga. Jadi semua orang, aku udah ada di surga, jom semuanya masuk surga. Nah, jadikan konsep itu ketika kita di rumah. Macam mana nak jadikan rumahku surgaku? Bukan dengan dia terus sign in Netflix, atau terus dia daftar HBO TV atau iFlix atau apa untuk nak tengok, duduk masa, habiskan masa untuk tengok movie semua. No, itu kehancuran umat. Itu namanya dia menghancurkan peradaban yang ada. Dia duduk dengan supaya cepat masa habis. No, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi masa manusia itu berada di dalam kerugian. Kerugian apa? Sekarang waktunya praktik. Disuruh duduk dekat rumah, dia stres, akhirnya dihabiskan masanya untuk tengok benda-benda yang tak betul. Dia merasa tak ada siapa-siapa yang tengok, dia duduk dekat situ. Nah, jadikan rumah itu surga. Macam mana? Dengan mentaati yang menciptakan surga, dengan mentaati yang menyuruh kita untuk masuk surga, dengan mentaati Rasul yang selalu membawa kita untuk kepada surga. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Jadikan rumah itu surgamu, jadikan sholat berjamaah di situ, selalu mengaji di situ, baca zikir di situ, waktunya peluang untuk didik anak di situ, waktunya peluang untuk jadi imam, waktunya peluang untuk peduli terhadap istrinya. Sebab sekarang ramai daripada suami yang tak peduli langsung terhadap istrinya, terutama bahagian haid. Ketika seseorang itu period, istrinya period, suami pun tak peduli langsung. Kau dah berapa lama period, dah suci ke belum, dah solat ke belum, diqadha ke tak puasanya, tak peduli langsung dengan itu. Jadi jadikan konsep rumahku surgaku pada setiap lockdown. Insya Allah ini lockdown yang terakhir, dan kita takkan lagi mendengar yang namanya lockdown sama sekali sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. InsyaAllah apa yang dapat digarap, apa yang dapat difahamkan adalah lockdown ini bukannya lockdown di rumah saja, tetapi kita harus menjauhkan diri insyaAllah daripada lockdown pemikiran dan lockdown hati ya. Betul. Terima kasih Ustaz.